Dalam sebuah kitab, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri, beliau bercerita tentang sebuah kisah di dalam Al-Quran. Di dalam surat Yusuf, ia bercerita, ketahuilah, jika seseorang mencintai orang lain, maka ia akan menyebut namanya. Seseorang jika mencintai seseorang yang lainnya, ia akan meniru gayanya. Kalau kita suka kepada baginda Rasul, kadangkala kita kemudian menamakan anak-anak kita dengan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan Muhammad, sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasul. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Indah kulit di dalam riwayat, sehingga biasanya kalau Zulaikha keluar dari rumah, hampir setiap laki-laki akan melihatnya. Namun kali ini ketika ia lewat di pasar, tak satu pun laki-laki yang melihat kepadanya. Bukan karena usianya yang semakin senja, bukan karena umurnya yang semakin tua, bukan. Tapi saat itu ada sebuah hal yang jauh lebih mengambil perhatian manusia, memandang kepada orang yang dilihat tadi, sehingga yang meninggalkan Zulaikha, dan tak satu pun di antara mereka yang melihat Zulaikha. Sang suami bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi di dalam pasar ini? Maka kemudian sang suami masuk di antara orang-orang yang berkerumun, pinggirlah ke kanan dan ke kiri, memberikan jalan kepada orang-orang. Ketika dilihat oleh suami Zulaikha, seraut wajah yang tampan luar biasa, seolah-olah aku belum pernah melihatnya, kata sang suami. Cepat-cepat dia datang ke keretanya dan berkata, wahai Zulaikha, kali ini aku menemukan sebuah hadiah yang luar biasa. Aku akan beli berapapun juga ia dijual, dan akan aku berikan kepada. Lama sudah kehidupan kita tanpa ada seorang anak di antara kita. Mungkin kau mau mengambil. Zulaikha acuh tak acuh, tidak tersenyum sama sekali. Namun Zulaikha mengiyakan begitu saja. Ia turun dari keretanya dan kemudian mendatangi tempat yang dimaksud. Ketika ia melihat wajah ini, hati yang dulu sudah tidak berdetak cinta, yang mulai samar-samar kembali menjadi jelas. Cinta yang sudah terkubur sekian lama seolah-olah baru dibasahi kembali dan baru berbunga-bunga. Ketika melihat wajah ini, maka kemudian Zulaikha tersenyum luar biasa. Dalam hatinya ia berkata, inilah makna mimpiku yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun yang menjadi keanehan bagi, umurku telah memasuki 40 tahun lebih, sedangkan orang yang aku cintai yang kulihat di dalam mimpiku saat ini masih berusia 8 tahun. Zulaikha berkata, apa maknanya? Mengapa kemudian ditanamkan rasa cinta oleh Tuhan di dalam dada? Namun jarak antara umurku dengannya terpaut jauh. Ini kalau terjadi perkawinan seperti ini, Pak, viral, Pak, kalau zaman sekarang. Namun hati Zulaikha yang tadinya sudah akan mati kembali berdetak. Mimpi tentang orang yang dilihatnya tadi kembali sedemikian jelas nampak, seolah-olah hal itu baru terjadi kemarin saja. Ketika Zulaikha mendekat, ia ingin pertama kali mendengar siapa namanya. Maka didekati anak tadi dan berkata, siapa namamu? Dari lisan anak itu, Zulaikha mendengar sebuah nama yang disebut Yusuf, nama. Sejak saat itu, yang terngiang di dalam hati dari Zulaikha, Yusuf, Yusuf, Yusuf. Jadi zikir, Pak. Kenapa? Karena ia adalah orang yang dicintai. Kalau setiap orang yang mencintai seseorang, maka detak jantungnya, detak hatinya adalah menyebut nama orang yang dicintai. Siapa yang kita letakkan di dalam hati kita? Siapa yang kemudian kita sebut dalam setiap detak di dalam jantung kita? Itulah orang yang paling kita cintai. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, jika kalian meletakkan kecintaan kalian kepada sesuatu yang salah. Jangan sampai kemudian mengidolakan orang yang sama sekali tak mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi kami, bagi mereka orang yang mengenal baginda Rasul, setiap detik, setiap saat, detak jantung mereka orang-orang yang mengenal baginda Rasul adalah tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ini enggak panjangan, Pak, ya? Enggak kepanjangan, Pak.
Apa ada batasan waktu? Memang. Nyaman berak ini lagi. Sejak mendengar nama Yusuf, maka Yusuf kemudian menjadi nama yang menghiasi hati Zulaikha. Ketika suaminya berkata hendak membelinya, dibeli oleh Zulaikha dan dihadiahkan oleh sang suami kepada Zulaikha dan menjadi budak bagi Zulaikha. Yusuf menjadi budak bagi Zulaikha. Zulaikha bercerita, sejak melihatnya, hati yang dulu sudah akan mati, hati yang sudah kering keronta, menjadi basah kembali. Akan tetapi yang menjadi pertanyaanku terbesar kepada Tuhan, mengapa jarak usiaku yang jauh? Kemudian setiap kali ku melihat ia di dalam rumahku, senantiasa bergetarlah hatiku tak kalah melihat wajahnya. Nabi Allah Yusuf ini tampan kelewatan, Pak. Karena di dalam riwayat kalau Nabi Allah Yusuf lewat di pasar, berhenti sebuah tawar-menawar di dalam pasar, berhenti. Aktivitas pasar berhenti, Pak. Sudah adakah manusia yang seperti itu? Coba bapak-bapak lewat di pasar, berhenti nggak tuh? Ini berhenti, Pak. Semua orang akan memalingkan wajahnya, mengambil waktu untuk melihat wajah yang indah yang pernah Allah wujudkan di muka bumi. Itu sebab kata Zulaikha, hampir setiap hari aku melihatnya. Coba bayangkan, jika itu terjadi kepada seseorang dan tiap hari melihatnya, bagaimana mungkin kemudian aku tak ingin melakukan sesuatu karena ia adalah orang yang aku cintai. Banyak usaha yang aku lakukan agar dia menoleh sedikit kepadaku. Namun belum pernah Yusuf menoleh sedikit kepadaku. Rupanya Zulaikha belum pernah dilirik sama Nabi Allah Yusuf, tetapi Yusuf senantiasa menjadi pusat perhatian Zulaikha. Pernah suatu ketika, kata Sayyidah Zulaikha, kulihat Yusuf di saat waktu pagi ia beraktivitas membersihkan semua tempat yang ada. Aku memandangnya dari waktu pagi sampai matahari sudah tenggelam. Lupa diri. Saya nggak bisa bayangin wajah Nabi Allah Yusuf seperti apa. Yang jelas di antara kita nggak ada. Luar biasa wajahnya. Sampai suatu ketika terjadilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Apa yang terjadi? Zulaikha tak mampu lagi menahan keinginan nafsu. Maka sejak saat itu Zulaikha mengatur sebuah makalah, sebuah strategi agar apa yang menjadi keinginannya terwujud. Apa yang ia inginkan? Ia ingin melampiaskan hawa nafsunya kepada orang yang dicintai. Dibujuklah Nabi Allah Yusuf untuk datang ke kamar. Seorang pembantu diminta untuk mengunci pintu apabila telah melewati pintu yang dilewati oleh mereka berdua. Zulaikha berada di depan, Nabi Allah Yusuf berada di belakang dan tidak melihat kepada Zulaikha. Kejadian ini menurut riwayat ulama bercerita saat itu usia Nabi Allah Yusuf pada usia 18 tahun. Saya bisa bayangin Zulaikha berarti sudah bertambah umurnya 50 tahun lewat. Setiap kali melewati pintu, dari satu pintu ditutupnya pintu pertama, pintu kedua ditutup, ketiga ditutup. Ini menurut riwayat juga pintu yang pertama sama pintu yang kedua itu jaraknya kurang lebih 750 meter. Orang kaya sudah. Di pintu yang ketujuh, Bapak bisa kalikan tuh Pak, 750 kali 7 Pak. Berapa? Sudahlah, kurang lebih 5 kilo gitu. Kurang lebih 5 kilo. Di tempat yang terakhir, jauh dari aktivitas, gak dengar apa sama sekali. Disitulah kemudian Nabi Allah Yusuf dikunci. Maka masuklah Nabi Allah Yusuf bersama Zulaikha ke dalam kamarnya. Mulailah Zulaikha kemudian melepaskan penutup kepalanya. Pertama kali yang ditutup oleh Zulaikha adalah sebuah patung yang kemudian diambil kerudungnya dan ditutupkan kepada patung tadi. Nabi Yusuf berkata, apa yang kau lakukan? Kututupi Tuhanku agar tidak melihat apa yang nantinya kita lakukan. Pakai kerudung Tuhannya sudah bisa ditutupi, Pak. Tersenyumlah Nabi Yusuf dan berkata, ketahui, aku memiliki Tuhan yang ia tidak bisa ditutupi oleh apa saja.
Ia dapat melihat apa saja yang dilakukan oleh hambanya, dan tak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Zulaiha udah dikuasai oleh nafsunya, nggak mikir sama kalimat Nabi Allah Yusuf. Mulailah ia kemudian masuk ke sebuah ruangan dan mengganti pakaiannya dengan pakaian yang transparan. Mulai jorok pikiran ini kan. Bayangin yang enggak dari Pak. Macam udah pikiran saya gitu. Nabi Allah Yusuf sedikit pun tidak tergoda. Di dalam Al-Quran Allah kemudian menyebutkan, "Idh hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih." Ketika Zulaikha menginginkan untuk melampiaskan nafsunya kepada Nabi Allah Yusuf, akan tetapi Nabi Allah Yusuf tidak kemudian meladeni keinginan. Pak, ini orang kaya, Pak, ini orang cantik jelita, mengajak kita untuk melakukan hal yang seperti itu. Kalau saya, Pak, gak pakai tutup pintu, Pak, kelamaan. Tetapi ini Nabi, dalam pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman kita sebagai orang yang beriman kepada para nabi, sangatlah tidak mungkin seorang nabi kemudian tergiur oleh kecantikan seorang perempuan. Itu sebab para nabi dijaga oleh Allah. Mereka tidak mungkin melakukan dosa. Mereka tidak mungkin dikuasai oleh nafsunya. Seorang nabi dalam keyakinan kita adalah orang yang dipelihara oleh Allah dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu sebab Allah menunjukkan sebuah mukjizat kepada Nabi Allah Yusuf sehingganya pintu terbuka sendiri. Ini sebenarnya panjang ceritanya, Pak. Saya sensor, Pak. Banyak anak kecil, Pak. Terbuka satu persatu pintu tadi, dan larilah Nabi Allah Yusuf hingga sampai ke pintu yang terakhir. Dengan sendirinya terbuka. Ketika sampai di pintu yang terakhir, suami Zulaikha hendak membuka pintu itu dan mendapatkan Zulaikha dan Yusuf di dalam ruangan itu. Zulaikha langsung dia berkata, "Wahai suami, apa balasan bagi laki-laki yang sudahlah ia kita bebaskan, kita beli dari perbudakan, kemudian ia menginginkan sesuatu kepada istrimu, ingin berbuat sesuatu yang tak baik kepadanya." Si suami ini tahu persis. Dia juga sering melihat sang istri ketika melihat Nabi Allah Yusuf. Terpesona Zulaikha saat melihat Nabi Allah Yusuf, dan ia tahu persis bahwa Yusuf tak akan melakukan apa-apa, karena selama masa hidup Nabi Allah Yusuf di tempat itu, sedikit pun ia tidak melihat sesuatu yang rusak kepada Nabi Allah Yusuf atau tak bagus kepada Nabi Allah Yusuf. Ragulah sang suami, maka ini pun kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Makanya Pak, kalau baca Al-Quran itu dipahami, Pak, jangan cuma baca aja. Indah cerita Al-Quran kalau kita memang mau membacanya dengan cara seksama, dengan cara yang paling baik, dengan memutalaah, dilihat betul. Apa yang Habib ceritakan semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Tidak secara umum saja Al-Quran bercerita, akan tetapi kita bisa melihat pembahasannya di dalam tafsir dan di dalam Qisasul Anbiya, dalam hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ulama? Saat itu ada seorang anak bayi yang masih belum pantas berbicara. Tiba-tiba ia berbicara dan membela Nabi Allah Yusuf alaihissalam. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaka fa huwa min al-kadhibin. Anak kecil ini tiba-tiba berkata, "Engkau wahai laki-laki tadi, suami dari Zulaikha, jangan bingung. In kana qamisuhu, umpamanya gamis pakaian dari Nabi Allah Yusuf, qudda min qubulin, yang robek di sebelah depan. Kalau pakaian Nabi Allah Yusuf sobek di bagian depan, fasadaka, maka istrimu betul bahwa minal kadhibin, dan Yusuf adalah laki-laki pembohong. In kana qamisuhu qudda min dubur, akan tetapi jika gamis atau pakaian Nabi Allah Yusuf itu sobek di bagian belakang, fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kalau yang robek bagian belakang, maka sesungguhnya telah berbohong istrimu, dan benarlah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Waktu diperiksa sama sang suami, pakaian Nabi Allah Yusuf ditarik dari belakang sama sang istri ketika dikejar, ketika ia lari meninggalkan Zulaikha.
sobek bagian belakangnya Pak, Nabi Yusuf. Kalau kita depan belakang sobek semuanya. Ini perempuan di dalam riwayat Sayyidah Zulaikha Datul Jamal, memiliki kecantikan yang luar biasa. Dan Allah menghiasi kita memang kecenderungan laki-laki kepada perempuan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Laki-laki yang normal itu Pak, kalau melihat perempuan nggak bisa nggak harus ngelihat Pak. Kalau bagus, kalau nenek-nenek nggak bakalan. Kalau bapak-bapak melihat perempuan lewat di depan rumah bapak, ngelihat dulu ke belakang Pak, takut ada istrinya Pak. Kalau nggak ada, aman, lihat aja sudah Pak. Khawatirnya pas lagi kita melototin, di belakang udah pegang penyapu Pak. Nah itu yang terjadi. Maka benarlah Nabi Yusuf alaihi salam, dan memang ia adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat aja Pak, takut kepanjangan. Jadi kalau memang ingin cerita dari awal sampai akhir, harus mengundang saya lagi Pak lah. Undang saya lagi. Saya ceritakan secara lengkap, karena cerita lengkapnya itu kurang lebih memakan waktu 7 sampai 8 jam. Kalau kita mau bercerita secara lengkap. Sampailah kemana? Waktu tak kalah Zulaikha telah berusia senja. Di dalam riwayat usianya sudah sampai 80 tahun lebih. Saat itu Nabi Allah Yusuf berusia 40 tahun. Allah kemudian memberikan kedudukan yang tinggi kepada Nabi Allah Yusuf, dipercaya sebagai salah seorang menteri dari seorang raja yang berada di zaman itu. Dalam banyak riwayat diceritakan demikian. Mulai dulu Zulaikha, walaupun usianya telah senja, suaminya telah tiada, Zulaikha ini senantiasa jika Nabi Allah Yusuf lewat, dia pasti memberikan perhatiannya. Setiap kali kulihat kupandang wajahnya, walaupun Yusuf telah menikah dengan perempuan yang lain, tetap saja hatiku ini jika melihatnya berdetak. Ada getaran-getaran yang aku yakin benar bahwa ini adalah cinta yang tak mungkin aku tolak. Senantiasa hatiku melantunkan namanya Yusuf, Yusuf, Yusuf. Namun Yusuf sedikit pun tak pernah berpaling melihat kepadanya. Sampai suatu ketika aku mendekat kepada Yusuf, hanya berjarak sebuah tembok. Kuletakkan telingaku mendengarkan apa yang dikatakan Yusuf, yang saat itu Yusuf sedang melakukan ibadah yang ia sebut dengan salat. Ku dengar setiap kali ia meminta, ia berkata, "Ya Allah, wahai zat yang menguasai segala sesuatu, wahai zat yang menciptakan segala sesuatu, wahai zat yang menguasai setiap hati, wahai zat, tak ada yang sempurna selain Engkau." Ku dengarkan ia berkata demikian. Setiap kali ia menyebut Allah, terdapat sebuah getaran di dalam hati. Lalu aku berpikir, jika Yusuf menyebut namanya banyak sekali, berarti ia mencintai zat itu. Ia mencintai nama itu. Ia mencintai pemilik nama yang ia sebut dengan Allah. Sejak saat itu, aku berpikir, jika Yusuf mencintainya, maka Yusuf akan tunduk dan patuh kepadanya. Jika kuletakkan kecintaanku kepada Allah, jika kuletakkan cintaku kepada zat yang sempurna ini, niscaya Yusuf akan menjadi milik. Itu kemudian dirubah zikir. Ia sebut nama Allah, ia tinggalkan zikir yang ia sebut dengan Yusuf, Yusuf, ia ganti dengan sebutan Allah. Tak terasa zikrullah itu kecuali kau sebutkan dengan lisan dan ikuti dengan hati. Allah. Ketika aku sebut namanya, kata Zulaikha, demi Allah, alam semesta ini kemudian menjadi tak nampak bagi. Semuanya adalah sesuatu yang tak sempurna, dan yang tersisa hanya ia dan yang aku sebut namanya. Sungguh aneh, setiap kali ku sebut nama Allah, maka segala sesuatu menjadi sesuatu yang enteng padaku, murah dan tak ada artinya. Tak kala ku sebut nama Allah, aku seolah-olah merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Bahkan cintaku kepada Yusuf hilang begitu saja, sirna dan tak terasa saat aku menyebut namanya dengan lisan dan hati. Disebutlah nama Allah secara perlahan-lahan.
Allah, Allah, Allah. Sejak saat itu tak ada keinginanku lagi kepada makhluk. Setiap kalimat itu melantunkan, semakin ku tinggalkan segalanya. Tak ada lagi harta, tak ada lagi kedudukan, tak ada lagi siapapun juga. Bahkan aku tak lagi mengingat Yusuf di dalam hatiku, karena namanya telah memenuhi relung jiwa. Sejak saat itu Zulaiha belum pernah noleh lagi, Pak, sama Nabi Allah Yusuf. Malah sekarang Nabi Allah Yusuf yang apabila Zulaiha lewat, curi-curi pandang kepada Zulaiha. Padahal usia Zulaiha sudah umur 80 tahun. Sampai kemudian turun wahyu kepada Nabi Allah Yusuf untuk menikahi Zulaiha. Datanglah Nabi Allah Yusuf kepada Zulaiha. Belum pernah dekat Nabi Allah Yusuf, baru kali ini. Kata Nabi Allah Yusuf, wahai Zulaiha, dulu seringkali engkau memandang kepadaku. Wahai Zulaiha, seringkali ku dengar engkau melantunkan nama. Namun kali ini kenapa aku nggak mendengar engkau menyebutkan namaku sama sekali? Bahkan sedikit pun engkau tak pernah lagi menoleh kepada. Apa gerangan yang terjadi, wahai Zulaiha? Zulaiha tersenyum. Suatu ketika aku mendengar engkau menyebut sebuah nama. Aku yakin ia adalah pemilikku. Aku yakin nama ini adalah nama yang jika aku sebut, aku dapat melupakan kecintaanku kepadamu, wahai Yusuf. Sejak aku sebut nama Allah, segala sesuatu yang menjadi tak berarti bagi. Ketika aku sebut nama Allah, segala sesuatu hilang. Dan tak ada sesuatu yang lebih mulia daripada nama Allah yang aku sebut. Tersenyumlah Nabi Allah Yusuf. Kata Nabi Allah Yusuf, wahai Zulaiha, dan itulah yang menyuruhku datang kepadamu agar aku kemudian melamar. Senyum Zulaiha dan bilang, salah waktu, wahai Yusuf. Aku sudah tua, gak minat lagi untuk menikah. Tidak, kamu sudah tua rentah. Lihatlah bagaimana kusutnya kulitku ini. Sungguh tak pantas engkau datang kepadaku. Dan setelah ku gantikan cintamu dengan cinta Allah, tak ada lagi dirimu pada diriku, wahai Yusuf. Hilang sudah kenangan. Aku bisa melupakan tentang mimpiku di saat aku kanak-kanak. Lama, perlu waktu proses lama untuk melupakanmu, wahai Yusuf. Saat aku telah melupakanmu, tiba-tiba kau datang kepada dan berkata untuk melamar. Telat sudah Yusuf, lewat waktu. Wahai Zulaiha, ini perintah dat yang engkau sebut namanya di dalam hati. Mendengar itu, Zulaiha berkata, tidakkah kau lihat bagaimana aku, wahai Yusuf? Sudah tua renta, nggak pantas lagi. Kata Nabi Allah Yusuf, Allah perintahkan aku menikahimu karena kelak Allah akan mengeluarkan dari rahimmu 2 orang nabi berasal dari keturunan. Kata Zulaiha, jika memang Allah yang berkehendak, aku menginginkan. Maka Nabi Allah Yusuf, dulu para nabi itu, Pak, biasa menggunakan penutup kepala di dalam riwayat. Biasanya ditutup begini, nggak pakai songkok, tetapi menggunakan penutup. Dibukalah penutup kepala Nabi Allah Yusuf dan diletakkan kepada Zulaiha yang sedang duduk di hadapan, ditutup pakai selendang. Salat 2 rakaat Nabi Allah Yusuf bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diangkat selendangnya, Zulaiha kembali kepada usia 18 tahun. Pak, sampai sekarang saya cari selendangnya nggak dapat. Kalau punya selendang ini, Pak, kumpulkan perempuan-perempuan tua di negeri ini, Pak. Jadi muda, menangislah Zulaiha dan semakin percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, Zulaiha baru memahami makna mimpinya. Allah jadikan ia melihat Nabi Allah Yusuf tanpa mengenal namanya. Allah letakkan cinta di dalam hati Zulaiha tanpa dia mengetahui siapa nama dari orang yang dicintai. Namun di saat usia senja kemudian Allah perkenalkan namanya, sehingga hilanglah segala sesuatu yang ada hanya Allah. Ketika Allah telah dipilih, maka segalanya menjadi mudah untuk diraih oleh Zulaiha. Bukankah Allah menitipkan namanya di lisan baginda Rasul? Bukankah Allah menitipkan nama baginda Rasul agar kalian kemudian menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Bukankah mudah bagi kita? Lalu mengapa kemudian di dalam hati kita tidak berisi kecintaan kepada Allah dan Rasul? Mungkin karena sedikit kita mengucapkan namanya. Demi Allah, jika nama Allah engkau sebutkan dengan benar dengan lisan dan hatimu,
demi Allah, tak ada lagi sesuatu yang berharga di muka bumi ini. Niscaya semuanya akan menjadi hancur dan musnah. Yang ada hanya Allah, dan kita hanya menginginkan Allah. Jika engkau menginginkan Allah, maka baginda Rasul akan nampak di hadapanmu sedemikian sempurnanya ciptaan Allah. Dan demi Allah, baginda Rasul jauh lebih indah dibandingkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah titipkan nama baginda Rasul. Allah ceritakan tentang baginda Rasul. Lalu mengapa engkau tinggalkan? Bukankah letak kekuatan baginda Rasul adalah kekuatan Islam? Jika engkau melupakannya, maka hancurlah Islam. Jika baginda Rasul namanya tak lagi disebut, maka itu akhir dari perjalanan agama ini. Kalian tidak akan pernah mendengar Islam lagi. Islam akan menjadi asing di saat nama baginda Rasul telah hilang di antara kita. Na'udzubillah wa niyadzubillah. Maka salah satu acara yang harus kita sering lakukan adalah di mana di sebuah tempat harus kita sebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika nama baginda Rasul menghiasi hati kita, dan ketika nama baginda Rasul ada di dalam hati kita, ia adalah tangga untuk kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Letakkan nama Allah dan jadikan salawatmu adalah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau memiliki segalanya, keindahan dunia dan akhirat, dan engkau akan meraih sebuah tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tak berpanjang lebar saya, semoga yang sedikit ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya meletakkan kecintaan hanyalah kepada Allah dan Rasulnya, dan selain Allah dan Rasulnya adalah sesuatu yang tak ada artinya bagi kita dan merupakan mainan di dunia ini. Semoga Allah tanamkan rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah dan Rasulnya, sampai suatu ketika kita akan berjumpa di hadapan Allah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala gerakkan lisan kita untuk senantiasa menyebut namanya dan nama kekasihnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi